Oke, selamat malam semuanya. Di video malam kali ini, saya take di hari Rabu, Rabu jam market. Jadi nantinya kita besok kita mulai coba untuk live trade bareng. Cuman untuk video kali ini, seperti biasa edisi malam kita akan bahas fundamental, dan di video kali ini kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di thumbnail tentang Garuda Food. Oke, jadi teman-teman bisa lari di seperti biasa di DX, lalu perusahaan tercatat, ditulis saja Garuda Food. Nah, ini laporan keuangannya, di mana kita minggu lalu di hari Sabtu kalau nggak salah kita sudah sedikit membahas dari fundamental dan teknikal dari Mayora. Nah, kali ini kita membahas tentang Garuda Food, perusahaan yang sejenis consumer good, snack-snack ya sama dengan Mayora. Nah, kita mau bahas dan mungkin nantinya bisa dibandingkan bagusan Mayora atau Garuda Food. Oke, laporan keuangan ini disajikan dalam rupiah. Jadi kayak contohnya aset ini berarti dia asetnya 600 miliar ya. 600 miliar. Kalau kita lihat di Juni ini menurunnya lumayan banyak sepertiganya. Di akhir tahun 900, sekarang 600. Berarti ya sepertiganya lah penurunannya. Itu penurunan yang besar ya. Oke, sedangkan liabilitasnya turun, memang turun. Liabilitas jangka pendeknya turun, jangka panjangnya naik. Dan secara overall ya turun tipis. Cuman dari kasnya itu penurunannya lumayan banyak, bukan lumayan, banyak banget, 30% loh. Nah, ini ada persediaannya, dia naik ke tipis. Piutang terhadap pihak ketiga dia naik, pihak berrelasi juga dia naik. Nah, ini piutang ini nantinya kalau cair kan dapat duit juga. Dan ini semua piutang terhadap pihak berrelasi dan pihak ketiga ini semua naik ya. Piutang lain-lain juga naik nih. Oke, kalau kita lihat dari aset aset lancar lainnya lah. Ini aset lancar lainnya ini kenaikannya lumayan besar ya. Oh, tidak ada di notesnya, tidak ada di notes berapa. Kita cek di kas dan setara kas. Kalau kita cek di nomor 6, note nomor 6. Note nomor 6 dari kas dan setara kas itu untuk si Garuda Food sendiri sekarang posisinya itu ada di kas dan ada kas pada bank. Nah, sedangkan kas atau cash on hand itu ada pada rupiah dan juga ada euro, ada dolar, paling banyak rupiah ya sebanyak 21 miliar. 21 miliar dari total 611. Dari total 611. Kas pada bank ini paling banyak ada di Maybank sama BCA, rupiah juga ada dalam bentuk dolar itu di Bank DBS tuh sekitar 96 miliar, 96 hampir 100 miliar. Euro juga ada, tapi euronya ini menurun ya dari sebelumnya di akhir tahun tuh di angka 160. Oh, ini naik, sorry. Euronya naik dari 160 juta sekarang jadi 22 miliar. Mau kenaikannya luar biasa untuk di euro ini. Lalu ada lagi di mata uang asing lainnya tapi di bawah 1 miliar nih ada. Nah, itu rinciannya. Kalau piutangnya ini ada yang jatuh tempo 1 bulan dari total dari piutang itu ada berapa ini tadi? Piutang usaha totalnya 706, di mana yang sudah lewat jatuh tempo ini sekitar seratusan lah, sekitar 100. Yang belum jatuh tempo itu 569. Berarti kisaran seratusan udah jatuh tempo dan harusnya uang tersebut seratusan miliar tuh jadi masuk ke dalam kasnya si Garuda Food. Nah, kalau persediaan sendiri barang jadi ini ya, ini barang jadi berarti kan sudah siap untuk dijual. Tinggal kita lihat apakah barangnya ini fast moving apa enggak ya. Tergantung penjualannya oke apa enggak dan lain-lain. Nah, ini barang jadinya ada 600 miliar kalau diuangkan nih. Which is good, dan ini bisa jadi nantinya menjadi omset sales di Garuda Food.
bahan baku dia sudah bisa dikatakan sudah menyiapkan menaik, barang dalam proses juga naik. At least kalau persediaan ini naik hampir semuanya naik, hanya bahan kemasan aja yang turun, packagingnya, persediaannya. Jadi untuk persediaan harusnya Garuda Food oke aja gitu. Yang menjadi concernnya adalah kasnya turunnya lumayan banyak banget gitu. Untuk segi liabilitasnya juga termasuk tinggi, berapa tadi, 1 triliun gitu, 1 triliun untuk jangka pendek. Sedangkan utang dari banknya sendiri itu 91 miliar 91 miliar dengan kas 600, ya masih bisa buat nutup utang banknya ini. Ya kalau lihat dari sini harusnya tidak besar banget ya, dengan total 600 miliar kasnya, sedangkan utang banknya yang jangka pendek itu 91 miliar, harusnya sudah bisa ketutup, bukan harusnya, bisa ditutup lah. Cuman utang bank ini yang jangka panjang ini lumayan besar, 1,9 T, hampir 2 triliun, dan ini di jangka panjang ini utangnya ini naik ya, utang bank terutama. Kenapa concernnya selalu utang bank kalau dari saya? Karena utang bank itu pasti ada bunganya, dan mau nggak mau perusahaan harus memikirkan bunga tiap bulannya, tiap tahunnya kenaikannya berapa, ada apa enggak, itu harus dipertimbangkan. Kalau semisal kita utangnya dari bank 6% tapi labanya kita tidak bisa diatasi, itu ya itu simpelnya itu bahaya tuh. Oke. Nah kalau dari penjualannya, ini penjualannya naik loh, penjualan dari Garuda Food ini naik berapa, 5181, 560, 578, 930 dikurangi 4184, 617, 846, 538, naik 900 juta, 900 miliar, dimana penjualannya di Q2 2021 itu di angka 4,1 T. Nah ini naik 900 miliar, hampir 1 T. Kalau dibagi kenaikannya itu senilai 4184, 617, 846, 538 kali 100. Kenaikannya 23%, which is good. Which is termasuk oke lah, kenaikannya termasuk besar lah untuk perusahaan dengan sales triliunan, sudah itu termasuk bagus. Cuman permasalahan beban pokok penjualannya juga naiknya signifikan gitu. Naiknya berapa? 3925, 638, 100, 875 dikurangi 2970, 652, 801, 634 kali 100. Sorry 95, ini saya sorry 9, bentar. Kenaikannya 39, 25, 638, 100, 875 dikurangi 2970, 652, 801, 634. Kenaikannya 900 miliar juga. 900 miliar kenaikan. Tadi kenaikan penjualan salesnya 900 miliar, ini bebannya juga 900 gitu. Tapi kalau dari persennya sendiri kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 801, 634 kali 100. Kenaikannya tuh 32%. Salesnya naik 23 tapi bebannya naik 32 gitu. Ibaratnya teman-teman dapat 23 tapi keluar 32, ya kan ujung-ujungnya masih minus. Ya itu yang secara calculate ya, secara hitung-hitungan itu sudah nggak masuk hitungan dasar ya. Meskipun kalau dihitung gross profitnya ini masih untung, tapi kenaikan dalam persenannya ini termasuk besar banget nih beban pokok penjualannya. Nah ini beban paling banyak nih ada di beban penjualan, ini naik. Lalu kenaikan signifikan lainnya ya kenaikannya hanya itu, kenaikan yang lumayan besar. Nah kalau kita lihat di beban pokok penjualan paling banyak itu kenaikannya di mana sih? Kalau kita cek di note 24. Oke, ini beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan paling besar itu ada di penyusutan beban pabrikasi, ada dari penyusutan dan amortisasi
sama tenaga kerja langsung, tenaga kerjanya naik dan lain-lain. Nah ini lain-lainnya naiknya lumayan besar nih, hampir 2 kali lipat gitu, hampir dua kali lipat, dimana sebelumnya 17 miliar sekarang 18 miliar, termasuk besar ya. Dan dia ada, nah ini ada pemusnahan barang sebesar 16 miliar. Nah ini juga yang menjadi beban juga ya, dia bertambah dan itu hal yang kurang oke gitu, bebannya bertambah. Terus kalau kita cek, nah ini bentar, beban penjualan. Oke, kalau dari penjualan sendiri ini hanya dibedakan menjadi dua ya, ke pihak berelasi sama pihak ketiga. Pihak ketiga ini sangat menunjang, berarti menunjukkan bahwa ya relasi ya pihak ketiga ini, orang tangan ketiga itu sangatlah menjadi concern dari si Garuda Food. Berarti bisa dikatakan ini meskipun perusahaannya dikonsumsi oleh kita ya, masyarakat retail, tapi dari segi bisnisnya lebih ke sistem B2B, business to business. Cara penyalurannya, cara mendapatkan revenue paling besar di situ. Nah, kalau kita cek lagi, Sen itu penjualannya oke, arus kas masuk pelanggan 5 tray. Nah, biasanya teman-teman bisa cek penerimaan dari pelanggan ini sama nggak, tipis-tipis nggak sama sales. Kalau penerimaan dari pelanggannya dikit sedangkan salesnya besar, berarti sales tadi yang di atas itu hanya pencatatan secara akuntansi, secara pembukuan, tapi penerimaan uang realnya itu belum ada gitu. Bisa aja istilahnya kasbon ya, itu bisa aja. Ini 5T 5,01, ini 5, ya tipis-tipis, which is oke, tidak terlalu signifikan. Terus ada nah ini juga perlu dicek arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kalau ini kurung berarti minus, berarti dia melakukan investasi. Nah, cuman di sini tidak ditulis investasinya di mana, ada notnya ya. Ini kalau notnya tahu ya, kita kan bisa tahu ini investasinya di mana aja gitu. Nah, so far kalau kita lihat dari sini pengaruhnya itu beban pokok penjualannya si Garuda Food itu sangatlah besar gitu. Sangatlah besar sampai tidak selaras dengan penjualannya gitu. Tidak selaras dalam artian kenaikan salesnya di bawahnya dari kenaikan beban pokok gitu. Kalau bisa memang penjualannya itu kenaikannya lebih tinggi daripada beban pokok. Memang selaras tapi lebih baik di atasnya lah. Nah, mungkin itu. Jadi kalau sekilas memang bisa disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan bisa dikatakan semua kalangan bisa membeli, tidak semua perusahaannya itu mendapatkan untung, bahkan labanya stabil untuk naik. Ada poin-poin yang perlu diperhitungkan, yaitu ada contoh beban pokok penjualan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Garuda Food ini belum efisien dalam mendapatkan yang namanya laba bersih yang besar, karena beban pokoknya besar banget juga gitu. Dia belum bisa menekan itu seminimal mungkin. Mungkin itu video kali ini tentang fundamental Garuda Food. Jadi baiknya beli atau jual atau didiamin aja. At least kalau menurut saya pribadi Garuda Food tidak lebih oke daripada Mayora. Mungkin itu kesimpulan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen merequest apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bisa bahas tentang entah itu teknikalnya atau fundamentalnya, atau teman-teman mau request tentang bahasannya tentang apa, monggo ditulis aja di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video belajar investasi saham selanjutnya. Bye bye.